Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar pada malam hari ini? Luar biasa, amin. Ada sukacita? Boleh lambaikan tangan kita yang bersukacita pada malam hari ini, puji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama malam hari yang indah ini, kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah dalam ibadah reli doa Pentakosta. Kita percaya dan mengucap syukur Tuhan Yesus telah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus bagi setiap kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kembali kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita membawa hati kita melalui ucapan syukur, pujian, sembah di hadapan Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur di malam hari yang indah, kembali kami datang di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kami atas karya Tuhan yang begitu luar biasa, indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, di mana kami telah memperingati hari di mana Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dan janji Tuhan yang kami percaya, Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap kami. Dan kami percaya di hari ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan bagi setiap kami, untuk menolong kami, menghibur setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami, dan menuntun, memimpin setiap langkah kami. Kami mau serahkan hati kami, kami mau serahkan ibadah kami, apapun keadaan kami pada malam hari ini. Sungguh kami percaya kuasa Tuhan yang sanggup melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada kesudahannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama setiap kita percaya kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, kemuliaan bagi Tuhan. Bersama-sama kita datang pada malam hari ini. Begitu Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, lawat setiap hidup kami. Oh Tuhan, kami buka hati pada Tuhan Yesus. Roh Kudus bercurah bagi kami. Kami menyembah Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
bersorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh Tuhan ajaib bagi setiap kami. Sungguh Tuhan besar karya Tuhan. Sungguh besar kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, penuhi setiap kami. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan, kami sembah Tuhan. Kami bersyukur, Kau Allah yang melawat setiap kami. Terima kasih Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku Mari gereja Tiberias sama-sama
Kau kami sembah. Kami menyembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku Kau kami sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur di waktu yang indah malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat segala yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau tabiskan ibadah kami, apapun keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber kemenangan bagi setiap kami. Kami tabiskan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama gereja Tiberias yang diberkati yang percaya, kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Mari kita bawa syukur yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita, Gereja Tiberias Indonesia. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.
berdiri atas firman-Nya. Boleh kasih senyum kanan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, kau rasa darah dan saudariku. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kau rasa darah dan saudariku. Bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa tak ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Katakan, dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari bersama-sama saudara terkasih, kita bertemu dalam kasih Tuhan, berkumpul dalam anugerah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, dengan hati bersyukur, kembali di Berias kita mau nyatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua
Tuhan yang mencintai setiap kita. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Sama-sama kita bertemu dalam kasih anugerah Tuhan. Lebih lagi katakan, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan bersama-sama. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Hey. Mari bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus telah tercurah bagi setiap kita, saudara? Sebagaimana kita boleh ada, kita percaya semua karena penyertaan Tuhan, amin. Semua karena Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Mari kita mulai lebih lagi meninggikan Tuhan. Api kemuliaan, haleluya. Sebab telah tercurah dari surga bagi setiap umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari kita beritakan bahwa Yesus Raja. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan bahwa Yesuslah Raja. Sama-sama katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, yang memenuhi setiap hati kita.
Sama-sama. Api kemuliaannya. Boleh bersama-sama lebih lagi. Malam hari ini kita mau nyatakan api kemuliaannya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kita kasih kemuliaan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau angkat pujian lebih lagi bagi Tuhan, sebab kita percaya bahwa anggur baru telah tercurah bagi setiap kita. Roh Kudus yang memimpin melawat setiap kita. Kita tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Hey. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibakar. Mari bersorak bagi Dia. Sorakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebab sungguh nyata kuasa Tuhan. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Setiap umat pilihan Tuhan, katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Hey! Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari Tiberias, sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata. Yang percaya umat pilihan Tuhan, mari lebih lagi nyatakan. Anggur baru tercurah,
penuhi umatnya dengan sukacita. Dia memenuhi setiap hati kita. Haleluya. Sebab minyak baru telah tercurah bagi setiap kita, anak-anak pilihan Tuhan. Mari kita kasih sorak-sorak sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kuasanya. Boleh kita kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Boleh kami melihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang diberkati, yang percaya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pada malam hari ini saudara, bersama-sama mari kita saksikan video highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu. Baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini. Dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih. Yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, sama-sama Bapak Saudara, kembali kita mau diberkati melalui suara Gembala Sidang yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Tujuan Kenaikan Tuhan Yesus ke Sorga. Dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan kenaikan Engkau ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Berkatilah kami semua dan seluruh jemaat Tiberias bersama keluarga akan terangkat ke sorga, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3, Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ada tempat bagi kita di sorga. Agar di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya kembali. Untuk kita terangkat bersama-sama Tuhan Yesus ke sorga. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus turun menolong orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8. Hidup orang percaya tidaklah bergantung kepada kekuatan dirinya sendiri atau kekuatan lainnya, tetapi kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran,
dan penghakiman. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Di dalam Roma 15 ayatnya ke-13. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin bermakna, yaitu kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dalam Yohanes 4 ayat 20-24. Jika Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, maka ibadah kita kepadanya akan terbatas oleh tempat, ruang, dan juga waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita bisa beribadah dan menyembah Tuhan setiap saat. Dimanapun dan kapanpun, Roh Kudus membawa ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita percaya malam hari ini kita telah diberkati melalui suara gembala sidang kita. Sama-sama bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita mau datang di hadirat Tuhan. Kembali kita mau rendahkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur kami naikkan kepada Tuhan atas kasih, kebaikan, karya keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur di malam hari ini. Kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami bersyukur malam hari ini kami telah diberkati melalui suara gembala sidang kami yang terkasih. Berkati gembala sidang kami yang terkasih Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga, senantiasa dalam kesehatan yang sempurna, dalam kasih kuasa Tuhan yang sempurna. Dengan kami percaya Tuhan, urapan kuasa kemuliaan tercurah bagi gembala sidang kami yang terkasih. Dan sebentar pada malam hari ini, hati kami siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata kalimat hamba-Mu Tuhan penuh kuasa kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi Tuhan setiap hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kembali kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita membawa syukur, pujian kepada Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu.
dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bersama-sama kembali kita mau nyatakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, diberkati firman Tuhan. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sama-sama. Ku kagum hormat. Dengan kasih Kristus kami persilakan hamba-Nya Bapak Pendeta Aksan Kesimajen untuk menyampaikan firman Tuhan. Akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum Tuhan. Ku kagum akan, ku kagum Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, kami bisa ada sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Roh penghibur itu untuk menolong, menuntun kami supaya segala perjalanan hidup kami itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Melalui reli doa Pentakosta ini Tuhan berkati agar setiap jemaat yang diberkati, yang datang diberkati, dan Roh Kudus menuntun hidup kami sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Kelapa Gading Nias. Dan hari ini kita masuk di hari yang pertama Reli Doa Pentakosta Bapak Ibu ya. Setelah kemarin Kamis kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini weekend-weekend begini kalau ibadah enak ya Bapak Ibu ya. Ada yang, Pak saya libur Pak, ada yang kerja juga tadi saya lihat ya jemaat, yang Harpitnas ada ya, yang kerja ada, ya itulah namanya kehidupan ya. Oke, kita langsung masuk dalam kehidupan, langsung firman Tuhan, bisa dikeluarkan temanya pada
malam hari ini. Judulnya adalah menjalani hidup dengan tuntunan Roh Kudus, ya. Menjalani hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Kita pelajari Alkitab kita dari Efesus pasal yang pertama 13 sampai 14, ya. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Silakan, Pak. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oke. Slide selanjutnya. Kehidupan orang percaya yang dituntun oleh Roh Kudus mengalami perubahan hidup, ya, kokoh dan tidak terpengaruh dengan pola hidup duniawi. Bapak Ibu, penting sekali kalau kita memperhatikan tanda-tanda zaman, ya. Ya, kehidupan kita di tahun 2024 ini Bapak Ibu berbeda dengan waktu kita hidup di tahun 90, masuk tahun 2000, ya. Bapak Ibu harus peka. Kenapa saya katakan? Karena Alkitab mengatakan hari-hari terakhir ini, hari-hari terakhir ini. Kenapa kita mengatakan hari-hari terakhir? Memang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya. Jadi hari-hari terakhir ini segala sesuatu yang hidup dalam dunia ini semakin jahat Bapak Ibu. Jadi kalau orang Kristen tidak memaksimalkan hidupnya untuk dituntun oleh Roh Kudus, berbahaya. Ya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena apa? Karena penentuan kita tuh hari-hari terakhir ini. Ya, jangan sampai kalau kita yang sudah menerima jaminan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karena kita hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus dan hidup kita semaunya aja gitu loh, ya, gak mau ikut aturan mainnya Tuhan, ujung-ujungnya jadi binasa. Sayang gitu loh, maksudnya Tuhan sudah mati buat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi karena kita tidak mau, tidak ada penundukan dalam hidup kita, tidak ada kerendahan hati untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya kita tidak menerima janji Tuhan tentang kerajaan sorga, tapi akhirnya kita jadi binasa. Nah, makanya saya katakan kehidupan orang yang percaya dituntun oleh Roh Kudus mengalami perubahan hidup. Ya, kita orang Kristen Bapak Ibu dilihat bukan karena kita pakai kalung salib. Berapa kali saya katakan Tuhan itu Bapak Ibu mau pakai kalung salib atau enggak, Tuhan enggak peduli. Ya, nanti Natalan nih di rumah Bapak Ibu mau ada pohon Natal atau enggak, Tuhan juga enggak peduli, yang penting ada nastar. Yang penting ada nastar, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau nanti kunjungan keluarga, kita kan enggak makan pohon Natal Bapak Ibu. Ya kan, kalau disuguhin sama tamu datang, keluarga datang, opung datang, inang tua datang, koko datang, ayo masuk. Ya kan liburan Natal gitu kumpul keluarga, kan gak disuguhin, ayo makan pohon Natal. Emang kita kuda lumping Bapak Ibu ya kan. Yang disuguhin apa? Misalnya minta teh manis panas atau kita minta minuman dingin dan kue-kuenya, itu yang penting kuenya. Ya kan? Nah, kalau menjadi orang Kristen Bapak Ibu, yang penting apa? Bukan karena kita pakai kalung salib, ada tato Tuhan Yesus di tubuh kita. Bukan itu esensinya. Esensinya adalah apa? Perubahan hidup kita. Ya kan? Karena Roh Kudus itu membawa satu kabar baik yang dituntun sama Roh Kudus, hidupnya pasti insaf. Ya, hidupnya pasti ada perubahan, hidupnya pasti ada pertobatan di sana. Nah, pertanyaannya adalah sampai sekarang kita menjadi Kristen, sudah ada nggak buah-buahnya? Kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan-jangan nih, saya katakan jangan-jangan nih, Roh Kudusnya tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena kitanya sendiri tidak membuka ruang sebesar-besarnya untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ya, ingat ayat Alkitab mengatakan roh penurut daging lemah. Ya, di hari-hari terakhir ini orang semakin jahat. Kenapa? Karena dagingnya ya begitu kuat, ya rohnya itu redup. Jangan sampai Roh Kudus dalam hidup kita menjadi redup, yang ada adalah apa? Keinginan daging yang begitu kuat. Kalau kita hidup dalam keinginan daging tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Ya, makanya saya ingin ingatkan jemaat Tiberias, jangan lengah. Ya,
hari ini kita memperingat ibadah doa Pentakosta ini, ya kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan kirim untuk menuntun hidup kita supaya ada perubahan hidup, ya, dan tidak terpengaruh dengan pola hidup duniawi. Ya, tidak terpengaruh dengan pola hidup duniawi. Ya, apa pola hidup duniawi? Orang sekarang cinta uang. Ya, gara-gara uang orang rela korupsi. Gara-gara uang orang rela menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Orang Kristen gak bisa begitu. Ya, Pak, jadi bagaimana dong Pak bagi hidup kita? Kalau kita lurus-lurus aja hidup, bagaimana kita mau melihat berkat? Alkitab mengatakan kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Ya, makanya maksimalkan hidup kita, maksimalkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, buka hati selebar-lebarnya supaya Roh Kudus bekerja dengan maksimal. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti ada perubahan hidup dan tidak duniawi. Kalau kita terus menjaga ritme hidup kita dengan Roh Kudus, saya percaya kalaupun Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus akan menemukan hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan untuk hidup kita. Ya, kita belajar dari Alkitab, ada 3 hal yang Roh Kudus lakukan untuk hidup kita. Yang pertama, apa yang Roh Kudus lakukan? Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ya, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Coba kita pelajari Alkitab kita, Roma 8, 26 sampai 27. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Oke, slide selanjutnya. Terkadang ketika hidup sedang berat dan kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, Roh Kudus yang akan memanfaatkan doa yang benar kepada Allah untuk menolong kita. Nah, Roh Kudus, apa yang Roh Kudus lakukan kepada kita? Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Bapak Ibu, ketika kita menjadi lemah, ya kadang kan kita hidup ini, kita itu bukan Superman Bapak Ibu. Kemarin saya katakan hari Kamis, kita ini bukan Superman. Superman itu adalah ciptaan Hollywood. Ya, jadi Superman itu tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jadi kalau kita mengatakan manusia itu ada kelemahannya. Manusia itu terbatas. Siapa di Alkitab orang yang punya iman yang luar biasa? Contoh Daud. Apakah Daud kuat terus imannya dalam perjalanan hidupnya? Tidak. Ada kalanya Daud juga tertekan dan gelisah. Ada kalanya Daud juga takut, ada kalanya Daud juga bingung ketika menghadapi masalah. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia minta kekuatan sama Tuhan. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa berdoa ketika kita lemah? Bagaimana kita bisa berdoa ketika kita lagi capek, lagi putus asa? Ada kalanya kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata untuk berdoa. Disitulah Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu. Ya, jadi ada banyak orang Kristen ya kan yang malas berdoa. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu malas berdoa? Karena saya bingung Pak mau ngomong apa. Ya kalau mau ngomong apa bingung, saya katakan begitu. Kadang-kadang itu cuma alasan klise aja. Karena memang ngana malas berdoa, udah itu aja. Ya kan, kalau kita mempunyai hati Bapak Ibu untuk datang sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya kan, Tuhan tidak melihat kehebatan kita, Tuhan tidak melihat berapa uang di rekeningmu, Tuhan tidak melihat berapa sahammu, Tuhan tidak melihat berapa depositomu, Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Dia menyelidiki hati nurani, kata Alkitab. Ya kan, dia menyelidiki apakah kita benar-benar haus akan Tuhan atau tidak. Kalau orang yang malas berdoa, dipastikan rohnya redup dan dia tidak akan haus. Dia tidak haus akan Tuhan. Dia tidak pernah mau intim dengan Tuhan. Dia tidak mau bersaat teduh atau bersekutu dengan Tuhan. Ya, sayang gitu loh. Waktu-waktu terakhir ini dibuat cuma buat nongkrong, buat have fun.
ya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat secara rohani. Banyak orang Kristen yang membuang waktunya untuk hal seperti itu. Makanya kita butuh dukungan Roh Kudus. Kalau memang kita mau dekat sama Tuhan, kalau memang kita mau intim sama Tuhan, nggak ada cara lain. Kita harus berdoa. Dan bagaimana caranya? Minta tuntunan sama Roh Kudus. Ya, latih itu, Bapak Ibu, latih. Dilatih berdoa itu bukan berbicara pinter ngomong atau tidak. Berdoa itu bukan berbicara dia pandai bercakap-cakap atau tidak. Roh Kudus berdoa itu berbicara tentang apa? Hati nurani kita melekat gak kepada Tuhan. Ya, saya punya anak Bapak Ibu umur 5 tahun. Setiap saya ngantar sekolah, saya selalu urapin dia di mobil. Biasanya kalau setengah jam 6.15 kita udah jalan kan. Karena dari rumah saya ke kota wisata nggak terlalu jauh, cuma 7 menit. Jadi dia sekolah di Penabur di kota wisata. Kalau saya ngantar dia selalu duduk di belakang, tidur, saya taruh bantal. Jadi sambung sebentar 7 menit tidur lumayan katanya. Papi aku tidur sebentar ya, nanti kalau di sekolah bangunin. Iya. Dia lepas sepatunya, dia tidur. Udah sampai sekolah, saya nggak langsung berhenti di depan lobi sekolah, saya berhenti di parkiran. Saya turun. Setelah saya turun, saya ke bangku belakang, saya pakein sepatunya. Saya bilang, ayo Bryson bangun, udah sampai school nih, ayo. Setelah saya pakai sepatunya, saya doain dia tiap hari. Setiap pagi sebelum sekolah saya urapin dia pakai minyak, saya doain. Saya doain dia begini Bapak Ibu, hidupnya takut akan Tuhan, hormat orang tua. Ya, dari sejak kecil sudah membenci dosa, dari sejak kecil sudah hidup dalam kekudusan, dan dia pintar cerdas seperti Daniel 10 kali lebih cerdas dari orang dunia. Selama di sekolah dia disayang gurunya, dia tidak dibully, dia juga tidak jahat sama teman-temannya. Anak ini penuh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap pagi saya doain Bapak Ibu, ya. Tahu Bapak Ibu, setiap malam kalau kita berdoa, saya sama istri sama anak, saya kasih kesempatan dia berdoa. Gak tahu bagaimana caranya. Ini anak jago loh ngomongnya. Bayangin Bapak Ibu mau tidur, dia sampai doain, aku pintar cerdas seperti Daniel. Kan mau tidur ngapain doa begitu maksudnya kan. Jadi apa yang bapaknya ajarin, direkam di otaknya. Terus setiap malam apa yang kata-kata saya dia copy paste gitu loh. Dan nggak tahu bagaimana dia ada tambahan kata-kata baru dari mulutnya yang keluar. Saya nggak ngajarin dia berdoa, saya percaya Roh Kudus ada. Gitu loh, makanya dilatih. Ya, Tuhan itu nggak lihat kita pandai ngomong atau tidak, tetapi Tuhan mau apa? Mau ayo bergerak gitu loh. Kalau kita nggak berdoa, bagaimana kita mau berdoa dengan baik kalau kita nggak pernah mau melangkah gitu. Ya tenang saja, Roh Kudus tahu kok. Ya bagaimana cara menuntun kita, Roh Kudus tahu kok cara kita mau berdoa. Bahkan ada keluh kesah dalam hati kita, ada beban berat dalam hati kita. Kalau kita pengen utarakan sama Tuhan, kadang-kadang kan jemaat suka bilang, Pak saya bingung Pak, ini perasaan saya udah campur aduk Pak, udah benang kusut. Ngomong sama Tuhan juga bingung. Makanya minta Roh Kudus. Ya, kalau mau berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau berdoa. Aku mau ngomong sama Bapa di sorga. Aku mau curhat. Ya, tuntun aku dalam berkata-kata. Ya, Roh Kudus kan tahu isi hatiku. Aku ingin mengeluarkan semua unek-unekku. Karena Engkau yang berkata, janganlah khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Aku mau melakukan firman di Roh Kudus. Aku mau berdoa, beri aku ya tuntunan supaya apa? Aku bisa berkata-kata kepada Bapa. Ya, kalau nggak mau dilatih ya nggak bisa. Ya, kalau nggak mau berdoa ya nggak bisa. Bagaimana kita Roh Kudus mau bekerja? Tuhan bilang, Roh Kudus itu orang gak pernah berdoa. Udah saya bangunin terus Pak. Bapak udah saya bangunin terus. 4:30 saya bangunin, dia bilang hai, marah-marah. Ya 5:30 saya bangunin, 6:30 dia saya bangunin. 7:30 ayam berkokok. Udahlah kata Roh Kudus, itu searapmu lah. Ya kan? Roh Kudus itu roh yang lemah lembut loh. Makanya perlu kepekaan, gak boleh cuek sama Tuhan. Manusia sering cuek sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah cuek sama kita. Manusia sering lupa sama Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Ya kan, kita sering tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan selalu setia kepada kita. Ya, disuruh berdoa aja, malesnya minta ampun.
Ya, untuk bangun pagi aja malasnya minta ampun. Nanti kalau udah sulit aja, udah dapat informasi dari HRD, namanya 10 orang di PHK aja, baru berseru kepada Roh Kudus. Roh Kudus, saya di PHK. Terus Roh Kudus mengatakan apa? Gua gak kenal sama lu. Pusing lo. Pusing lo. Puji Tuhannya Tuhan gak begitu. Puji Tuhannya Roh Kudus tidak begitu. Puji Tuhannya seancur-ancurnya kita, secuek-cueknya kita, sebodoh-bodohnya kita, Tuhan tetap menunggu anaknya untuk kembali kepada Bapa. Yuk, masa mau sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, baru kita mau berdoa. Yesus mau datang, Yesus, aku mau berdoa deh, ngapain? Ya, berdoa itu kapan ya? Sekarang ini, menghadapi masa sukar. Ya, menghadapi tantangan zaman, mendengar deru perang, mendengar keadaan dunia yang tidak pasti. Ya, mau ngandalkan siapa? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Jemaat Tiberias, mau ngandalkan siapa? Taruhlah Bapak Ibu uangnya triliunan di BCA, Bank Sentral Allah. Taruhlah uang kita semuanya T semua. Tapi apakah bisa menjamin? Nggak bisa. Uang itu Bapak Ibu itu cuma secari kertas. Itu uang itu kenapa bisa bernilai? Karena apa? Karena ada cap pemerintahnya. Karena pemerintah kasih tahu ini uang. Kalau pemerintah nggak kasih tahu ini uang, udah jadi apa itu kertas? Udah jadi tempat gorengan tahu Bapak Ibu, tahu gorengan tahu. Tahu nggak gorengan tahu kan kadang-kadang kalau bang beli 10 tahu, 5 pisang, terus dikasih kertas kan? Itu kertasnya apa? Itu kan banyak bekas rapot, STTB, bener nggak? Iya kan? Sudah tidak bernilai lagi. Kalau Departemen Keuangan mengatakan apa? Ini nggak bernilai uang, ya pasti jadi buat tempat gorengan Bapak Ibu. Karena Departemen Keuangan Bank Indonesia mengatakan apa? Ini uang ada nilainya, ya kita jaga. Padahal kalau kita robek ya robek juga, kertas-kertas juga. Kertas-kertas juga itu. Nggak bisa jamin kita menghadapi kesulitan. Kesulitan yang kita hadapi berbicara alam roh. Lihat. Kesulitan yang kita hadapi ini berbicara alam roh. Sesuatu yang tidak kelihatan harus dilawan dengan yang tidak kelihatan. Doa memang di kamar, tapi kuasanya tidak kelihatan, tapi ada mujizat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, ayo dong. Mau kapan lagi kita mau berdoa? Terakhir berdoa kapan Pak? 2016. Oh haleluya. Ngeri juga, ini Kristen atau Kristen sih? Kamu Kristen atau Kristen sih? Kristen kan? Jemaat Tiberias kan? Militan kan cari Tuhan? Ini kan garis keras semua ini. Iya, Tiberias di bumi, Tiberias di sorga. Ya tunjukin dong rohaninya, tunjukin dong doanya, tunjukin dong kualitas sebagai orang Kristen. Jangan hanya ngejar mujizat, doa gak mau. Jangan hanya ngejar berkat, doa gak mau. Jangan hanya mengejar ada terobosan, doa gak mau, gak bisa. Ya Tuhan gak senang sama orang-orang yang pingin mudahnya tapi prosesnya gak dilakukan, gak bisa. Pak, Bu, memang dibutuh ketekunan. Lihat orang-orang sukses. Ya, orang-orang sukses. Saya kemarin lihat podcastnya Dato Tahir. Ya, orang kaya dari yang punya Mayapada tuh. Dia katakan apa? Dulu saya orang miskin di Surabaya. Tapi karena tekun. Ya, akhirnya bisa ngalahin mertuanya. Mertuanya. Bayangin. Dari orang yang gak punya apa-apa tapi sekarang jadi salah satu terkaya di Indonesia. Saya lihat podcast ya. Dia katakan apa? Kalau gak tekun gak bisa. Sama, doa juga. Kalau nggak tekun ya nggak bisa. Ya, Roh Kudus senang sama orang yang tekun. Roh Kudus nggak senang sama yang malas. Ya, malas itu nggak ada tempat di kerajaan surga. Tapi kalau kita tekun, kita semangat, Roh Kudus akan mengajarkan kita dalam berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi 3 hal yang Roh Kudus lakukan untuk hidup kita apa? Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ya, pokoknya doa aja dulu. Melangkah aja dulu, praktek aja dulu. Ya, soal nanti bagaimana itu nanti dalam perjalanannya bisa kok. Roh Kudus akan tuntun kita. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa yang Roh Kudus lakukan bagi hidup kita?
Ya, yang kedua adalah Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Ya, Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Kita buka Alkitab kita, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke, slide selanjutnya. Mengetahui kebenaran sangatlah penting. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan menuntun kita hidup berkenan di hadapan Allah. Roh Kudus adalah roh yang memberikan tentang kebenaran. Ya, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, kata Alkitab. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita tidak tahu kebenaran. Ya, kebenaran yang dunia berikan dengan kebenaran yang firman Tuhan berikan sangat berbeda. Ya, nggak bisa matching Bapak Ibu, nggak bisa sama gitu, nggak bisa. Kebenaran orang dunia mengatakan begini. Nggak apa-apa kalau mau kaya sikat orang. Dunia nggak apa-apa kayak begitu. Ya namanya bisnis Pak, nggak apa-apa lah Pak. Ya kalau korupsi yang buntut-buntutnya aja yang kan kalau 3 digit gitu kan. Wah buntutnya aja Pak ngambil nggak apa-apa Pak. Kan nggak ketahuan. Ya, tapi kalau kita mengerti tentang kebenaran, Alkitab mengatakan jangan mencuri, Alkitab mengatakan jangan berzina, Alkitab mengatakan jangan ada orang ketiga, Alkitab mengatakan jaga pertobatan dan kekudusan. Ya, orang Kristen harus ngerti ini, makanya ada banyak orang Kristen yang ketika khotbah tentang pertobatan dan kekudusan, tentang kebenaran firman Tuhan, mereka tidak antusias. Ya, kenapa? Karena tidak menyelidiki firman Tuhan, yang dia cari tentang mujizatnya doang. Ini kalau lagi sulit ayat Alkitabnya apa ya? Ya, ini kalau lagi sakit ayat Alkitabnya apa ya? Cuma hanya mencari yang dia sedang alami. Tetapi dia tidak mau mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Ya, itu egois namanya. Ya, datang sama Tuhan hanya mencari yang dia butuhkan. Tapi gak mau tanya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seharusnya yang paling utama adalah apa? Tanya dulu sama Tuhan kebenarannya apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Ya, kebenarannya adalah apa yang Tuhan mau yang saya lakukan dalam hidup saya. Kalau soal masalah, penyakit, keuangan, ya kan rumah tangga itu semudah membalikan tangan bagi Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah apa? Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, itulah kebenaran. Makanya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita apa? Di akhir zaman ini jaga pertobatan dan kekudusan Bapak Ibu. Dari kemarin-kemarin saya udah teriak-teriak dari mimbar ini, jaga pertobatan dan kekudusannya. Kenapa? Karena dunia tidak mengenal kata pertobatan dan kekudusan. Dunia paling anti dengan kata pertobatan dan kekudusan. Makanya di zamannya Yesus, Yohanes Pembaptis berteriak-teriak di padang gurun, menyerukan pertobatan, kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa? Akhirnya yang tersinggung siapa? Pemerintahan di zaman itu. Yohanes Pembaptis matinya bukan di rumah duka heaven Pak. Dipenggal. Kenapa? Karena orang ini ekstrim menyerukan pertobatan dan kekudusan di zaman itu. Jadi jemaat Tiberias harus mengerti ya bahwa Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Ya kalau diingatkan tentang kebenaran, kalau diingatkan tentang pertobatan, kalau diingatkan tentang kekudusan, ya fast respon. Ya jangan wah pura-pura nggak dengar gitu, pura-pura budek gitu. Apa Roh Kudus? Tapi kalau diberkati kau berlimpah-limpah, oh amin. Mujizat itu nyata, amin. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa Pak? Apa Roh Kudus? Apa Roh Kudus? Wah. Kalau pertobatan kekudusan budak Bapak Ibu. Tapi setelah nanti pulang di rumah ada mujizat. Langsung pura-pura telinganya langsung sembuh Bapak Ibu ya kan. Nggak bisa begitu. Jangan pernah korupsi ayat. Jangan pernah pilih-pilih ayat. Ya, kayak ada banyak orang, wah Allah itu baik. Saya percaya Allah itu baik.
Wah, anugerahnya besar, saya percaya anugerahnya besar. Tapi jangan lupa sifat karakter Allah juga ada. Allah cemburu. Jangan lupa Allah juga pernah marah. Jangan yang baik-baiknya doang dong yang dilihat. Wah, Allah panjang sabar. Iya, sampai hari ini dia belum datang kedua kali, masih panjang sabar. Tapi Allah juga Allah yang tegas. Allah juga Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Jangan yang baiknya diambil, yang tegasnya, yang membenci dosanya tidak kita ngomongin. Itu namanya korupsi ayat. Kalau sudah tahu kebenaran, bukannya kebenaran berbicara mujizat, berkat, tapi kebenaran tentang pertobatan dan kekudusan, ambil juga dong. Lakukan dong dalam kehidupan kita. Praktekkan dong, punya integritas dong. Berani dong nolak dosa, berani dong nolak godaan, berani dong nolak segala tawaran-tawaran dunia. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Inilah yang menghasilkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, membimbing kepada kebenaran. Karena kalau kita suam-suam kuku kata Alkitab, dilempar. Ya, kalau mau panas, panas. Tapi kalau mau dingin, dingin. Jangan minggu panas, Senin sampai Sabtu dingin. Minggu panas lagi. Kayak jemuran Bapak Ibu, ya kan. Kayak jemuran, baju pelayannya hari Minggu kotor dah ini. Terus hari Senin di laundry, di kipas-kipas, di angin-anginin, disetrika. Ya, jangan begitu. Mulai praktekkan hidup dalam kebenaran. Memang tidak mudah, iya. Siapa sih bilang mudah? Ya, siap dikucilkan lah, nanti siap diomongin lah. Atau mungkin ada penganiayaan yang sekarang sedang lagi banyak di media sosial kan, benar Bapak Ibu? Coba lihat. Kalau sekarang kita mungkin di beberapa tempat ada mengalami penganiayaan, bagaimana yang di luar negeri sana? Ditembak-tembakin. Mereka tidak bersungut-sungut ya. Mereka tidak lari dari Tuhan, bahkan mereka siap martir untuk Tuhan. Lah kita baru doa 2 bulan nggak dijawab, ngambek sama Tuhan. Ya kata Tuhan, malu lo sama orang Kristen yang di sana-sana tuh, yang dikejar-kejar, ditembak-tembakin di luar negeri, di Afrika sana. Mereka nggak pernah ngeluh sama Tuhan. Ya walaupun hidupnya sulit, ketemu dengan dukun santet, ketemu dengan teroris di sana, ketemu dengan penyakit malaria di sana. Mau makan aja susah, anaknya busung lapar. Lah kita gyukaku makan, ya kan. Mau kelapa gading enak. Baru 2 minggu doa gak dijawab, ngambek. Aku gak mau ke gereja lagi. Tuhan jahat. Lah Tuhan, kalau Tuhan jahat, lu gak makan di gyukaku. Kalau Tuhan jahat gak makan di Susite. Ya, kalau Tuhan jahat gak makan di angkringan boy. Kalau Tuhan jahat gak makan tuh namanya gak makan seafood, lobster atau apa. Itu masih bisa makan enak. Mana Tuhan jahatnya? Jangan begitu dong. Ya, ayo kita hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat apa yang kita punya. Tapi Tuhan melihat orang Kristen mau gak hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi 3 hal yang Roh Kudus ingin berikan kepada kita, yang lakukan hidup kepada kita. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Ya, itu yang pertama. Dan Roh Kudus yang kedua adalah Roh Kudus membimbing kita kepada kebenaran. Ayo jangan kompromi-kompromi. Ya, jaga integritas kita, jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Ya, hidup di dalam kebenaran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir, apa yang Roh Kudus lakukan untuk kita? Yang ketiga adalah Roh Kudus memberi kekuatan. Ya, Roh Kudus memberikan kekuatan. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke, slide selanjutnya. Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang percaya untuk bangkit dan menang dalam segala perkara. Ya, kekuatan sangat diperlukan untuk orang percaya. Ya, kuasa sangat diperlukan untuk orang percaya. Supaya apa? Supaya kita bisa bangkit dan menang dalam segala perkara. Ya, ada orang Kristen, saya jemaat, ya, ngundang saya, Pak, minta didoain ke rumah sakit. Waktu kita datang ke rumah sakit, dia tertidur lemas di rumah sakit.
Ya, jadi apa yang harus kita berikan kepada jemaat itu adalah apa? Mengingatkan kepada jemaat Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak, Roh Kudus hadir dalam hidup Ibu, Roh Kudus hadir dalam hidup yang sakit. Ya, Roh Kudus akan memberikan kekuatan untuk kuat menghadapi penyakit. Tuh lihat. Ya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita doain, kita kasih firman, kita perjamuan kudus diurapi dengan minyak. Ya, besok paginya apa kesaksiannya kepada keluarga? Aduh, setelah didoain, dengar firman, terima perjamuan kudus, diurapi dengan minyak, aku ada kekuatan yang baru. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya putus asa. Iblis senang kalau Bapak Ibu dan saya tidak punya pengharapan. Ya, makanya mungkin uang bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, atau mungkin kita punya benda, mobil, motor itu bisa hilang. Tetapi jangan lupa, jangan pernah hilang pengharapan kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena kalau kita hilang pengharapan, gak ada kekuatan di sana. Ya, coba lihat orang Kristen bisa kalah bisa, tapi lihat orang Kristen bisa bangkit lagi. Ya, orang dunia kalau udah kalah, akhirnya bilang apa? Takdir memang kejam, bilangnya begitu nanti. Ya, memang beginilah Pak, memang takdir memang kejam. Terus gak mau berusaha lagi, ya udahlah Pak, memang sudah suratnya dari sana, surat dari siapa? Orang dunia begitu Bapak Ibu, tapi kalau kita orang percaya, hari ini kita boleh KO, kena uppercut, bak. Kita kalah tuh, terus apa Roh Kudus katakan apa? Bangkit anakku, bangkit. Ya, bangkit dan mengatakan apa? Tuhan, kemarin aku kalah, tapi hidup ini belum titik, masih koma. Aku akan bangkit lagi, aku akan coba lagi, aku akan berusaha lagi, aku akan berjuang lagi. Karena hidupku belum berakhir, ya kan? Besok pagi aku masih bisa melihat matahari, artinya apa? Besok pagi ada anugerah, kekuatan, mujizat yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pengusaha-pengusaha yang datang pasti ngerti maksud saya. Mungkin waktu mulai usaha, pada ditipu. Ya pernah, aduh Pak, dulu omset pernah bagus Pak. Kerusuhan 98, aduh Pak, habis toko di Jara, habis Pak. Tapi puji Tuhan loh Pak, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk bangkit. Walaupun itu tidak mudah. Ya lihat nih Pak, sekarang toko saya. Puji Tuhan Pak, udah punya 3 toko. 1 Kelapa Gading, 1 Serpong, 1 di Bogor. Padahal 98 Pak, habis tuh lihat tuh. Beberapa jemaat Tiberias ya, yang pernah ngobrol-ngobrol sama saya, mereka mengatakan begitu. Ada yang kerja di punya usaha di Tanah Abang. Waduh Pak, 2 tahun setelah COVID, aduh sulit Pak. Tapi ya kita buka lapak aja terus tiap hari Pak. Buka lapak aja terus. Sebelum buka lapak kita doa, kita urapin. Nangis kita Pak tiap hari. Tapi puji Tuhan Pak, setelah COVID 2 tahun nih ada aja loh Pak. Sekarang omsetnya naik Pak. Kemarin nangis Pak, tuh lihat. Ya, hidup kan gak tertawa-tertawa aja, bener gak Bapak Ibu? Kalau tertawa terus gila namanya. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan kita ada air mata dalam hidup. Ada kalanya Tuhan mau kita, mungkin di depan toko kita melihat Tuhan bagaimana nih toko. Tuhan izinkan. Tapi ada kalanya nanti kita akan melihat dengan sukacita, aduh puji Tuhan, tokoku semakin banyak. Ada 2 cabang yang akan kubuka. Aduh Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau pas mengingat 3 tahun yang lalu, aduh Tuhan, tokoku bagaimana ini? Tuh lihat. Kenapa kita bisa mampu melangkah walaupun berat? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan, amin. Ya kan, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan. Tidak ada yang sempurna, iya. Tapi kalau mau maju, ayo sama Roh Kudus. Ya, tidak ada yang sempurna, iya. Tapi kalau mau bangkit, Tuhan mampu memberikan kekuatan yang baru. Tuhan mampu memberikan kuasa yang baru. Ya, Bapak Ibu kalau melihat Matius 1, itu ada silsilah Tuhan Yesus. Enggak semuanya silsilah Tuhan Yesus itu yang baik-baik. Ada pelacur Rahab di situ, silsilah Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat Daud, enggak semuanya Daud beritanya bagus. Dia pernah jatuh juga dalam perzinahan. Tuh lihat, Abraham. Enggak semuanya Abraham tentang mujizat bapak bangsa, banyak bangsa, bapak orang beriman. Iya, tapi Abraham juga pernah nurutin nasihat istrinya yang salah, tidur sama budak. Tuh lihat. Ya, Petrus. Wah, mantap ya Pak, Petrus berjalan di atas air. Iya, tapi jangan lupa dia nyangkal Yesus 3 kali. Ya.
Coba lihat, tapi lihat apa yang Petrus lakukan. Bertobat dia, bangkit dia. Kisah Para Rasul mengatakan apa? Waktu Petrus KKR, 3.000 orang bertobat. Tuh lihat. Ya, kita semua punya masa lalu. Ya, nggak ada yang sempurna hidup. Wah, dulu masa lalu saya Pak kacau, saya juga kacau. Ya, kita ini krokodil Bapak Ibu. Krokodil, Lacoste, nah itu dah tuh. Merek baju dong Pak, ya udahlah. Godzilla, nah itu lihat tuh. Megalodon, nah udah semua dah. Apa yang gak kita tahu tentang kejahatan Jakarta ini. Tapi ya lihatlah kita sampai hari ini. Kalau bukan karena darah Yesus yang menebus dosa kita, wah mungkin kita sudah selesai. Sudah dalam kekekalan binasa yang kekal di perut bumi. Tapi lihat Tuhan angkat kita naik, benar gak Bapak Ibu? Ya kan, Tuhan pulihkan hidup kita, amin. Ya kan, Tuhan kasih anugerahnya yang besar, Tuhan kasih darahnya. Dulu dosa kita merah seperti kirmisi, oleh darahnya diputihkan seperti salju. Mari, jangan kita melihat hidup kita kok sekarang begini-begini saja. Yesus sudah melakukan yang terbaik. Minta kekuatan untuk bangkit. Minta kekuatan untuk maju. Jangan pesimis. Ya, walaupun mungkin keadaan lagi sulit. Tapi orang yang punya kuasa, dia mampu menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu ya. Jadi 3 hal yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Dan yang kedua, Roh Kudus membimbing kepada kebenaran. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk bangkit. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini, Roh Kudus menuntun hidup orang percaya agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, mengasihiku. Kau lembut, kau manis, menghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Haleluya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Roh penghibur yang diutus oleh Bapa untuk kami. Engkau yang mengajar kami bagaimana kami berdoa. Engkau yang menuntun kami ke dalam kebenaran. Dan Engkau juga Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bangkit dan menang dalam segala perkara. Diberkati kau di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita akan pujian tubuhmu dan darah tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darah. Mari kita siapkan hati kita untuk sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus. Ya, dipersiapkan kita roti dan anggurnya. Kalau ada yang belum boleh angkat tangan. Mengerjakan membantu, udah semua ya. Oke, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan percaya, inilah tubuh Yesus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mukjizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta Roh Kudus selalu menuntun hidup kita, jangan lengah, mari peka dengan tanda-tanda zaman. Biar Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga memberikan kekuatan bagi yang lemah. Supaya kita bisa bangkit dan menang dalam segala perkara. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat minyak urapan.
Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap pokok doa yang Bapak Ibu tulis, percaya doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Percaya mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa ibadah Reli Doa Pentakosta ini berjalan dengan baik di hari yang pertama. Berkati terus untuk ibadah selanjutnya 10 hari ke depan, agar ibadah Reli Doa Pentakosta ini penuh dengan jiwa-jiwa yang baru datang beribadah di tempat ini. Ya, secara khusus kami juga berdoa Tuhan Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala panjang umur, sehat sempurna diberkati Tuhan. Setiap pelayanan Ibu Gembala penuh kuasa dan mujizat. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga dan Bapak Argo Pariaji, Tuhan berkati. Penuh kuasa, penuh mujizat dalam setiap pelayanannya. Seluruh jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan berkati. Bapak Ibu rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Berdoa juga untuk anak-anak muda yang sedang berjuang di sekolah, mencari sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, bahkan berjuang untuk masuk kampus favoritnya. Tuhan berkati, berikan kemudahan, pertolongan, mujizat-mujizat Tuhan menyertai setiap anak-anak kami, anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Bapak Hendrik dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera bersama keluarga. Diberkati usahanya Pak Hendrik, juga diberkati kesehatannya bersama keluarga. Kami juga berdoa untuk Jesslyn yang kuliah studi di UI. Diberkati sukses, berhasil, dan lulus tepat waktu. Jesslyn juga diberkati, hidupnya ada kuasa dan mujizat, hidup dalam pertobatan dan hidup dalam kekudusan. Terima kasih Bapak di sorga. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Ku muliakan namamu, Yesus.